Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anakku 11 IPS 3, pada hari ini Rabu tanggal 10 November ada jadwal PTM bagi kita. Maaf, PJJ maksud saya. Kita akan melanjutkan bahasan materi kita tentang menghindari dosa-dosa besar. Sebelum materi kita pelajari bersama, kita awali aktivitas hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita kerjakan hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Saya berharap kalian dan keluarga kalian dalam kondisi yang sangat prima, sangat baik, sehingga bisa melakukan aktivitas, rutinitas dan ibadah kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Amin. Pada PJJ kali ini sengaja tidak saya undang kalian ke meeting room karena memang mengingat ada beberapa hal, ada beberapa poin yang menjadi bukan kendala sebenarnya, menjadi pertimbangan yang lain begitu ya. Baik, materi yang sudah kita pelajari untuk bab menghindari dosa besar itu kemarin adalah membunuh, liwat, LGBT, memin mukhamar dan judi. Nah, tinggal ada sisa materi mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Baik, saya langsung ke materi mencuri. Saya kira dari kita akan sepakat gitu ya, meskipun tanpa harus membuka dalil, bahwa mencuri adalah salah satu perbuatan yang menyengsarakan orang lain atau yang membuat kerugian orang lain begitu ya. Jadi di sini yang dimaksud mencuri, kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa kita baca, yaitu sebagai suatu perbuatan atau sebuah aktivitas mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, gitu ya. Dan seterusnya. Dampak dari mencuri itu seperti dampak yang berlaku ketika kita membahas tentang materi membunuh atau pembunuhan itu ya. Maka kan ada dampak atau ada efek negatif bagi pelaku dan bagi korban begitu ya. Kalau dari dampak negatifnya dari pelaku, jelasnya nanti akan ketika masih pikirannya masih normal, masih masih waras gitu ya, maka setelah melakukan pencurian mestinya dia atau mereka akan mengalami kegelisahan batin gitu ya. Jadi gak tentram karena memang sesuatu yang didapatkan itu bukan menjadi haknya dan bukan hal yang harus dia miliki dengan cara-cara yang tidak baik gitu. Terus tentunya akan mendapat represif ya, atau sanksi atau hukuman gitu ya. Hukuman yang dimaksud di sini ya tentunya kalau itu berhubungan dengan aparat atau pihak berwajib, maka ya larinya akan mengarah ke sana ya, hukuman pidana begitu ya. Terus pastinya akan mendampak terhadap nama baik
dia begitu ya. Kalau nama baik, saya yakin dari kita semuanya akan punya punya keinginan bahwa apa yang dinamakan nama baik, baik diri sendiri maupun keluarga itu senantiasa terjaga begitu ya. Nah, kalau sudah ada pelaku pencurian, maka hal ini akan menjadikan pencemaran nama baik. Selanjutnya adalah merusak keimanan. Tentunya iya, karena memang seseorang yang mencuri itu mengambil sesuatu atau melanggar tatanan atau aturan agama kita, agama Islam. Sedangkan bagi korban atau masyarakat, maka tentunya kerugian terus nelongso bisa ya kalau dalam bahasa Jawa ya, atau merasa getun atau cua gitu ya, karena dia punya hak milik, punya barang, punya sesuatu, tapi diambil paksa atau dihak miliki paksa oleh orang lain tanpa dengan cara yang dibenarkan oleh hukum agama dan norma yang berlaku, norma lainnya. Menimbulkan ketakutan. Tentunya ketakutan akan dirasakan ketika misalkan tadi malam ada pencurian di sebelah, misalkan di sebelah rumah itu ada pembobolan toko gitu ya. Terus kebetulan juga misalkan kalian atau orang tua kalian punya toko juga, maka akan ada kegelisahan, jangan-jangan nanti atau kapan hari itu akan mencuri di tempat kita dan seterusnya, seperti itu ya. Terus memunculkan hukum rimba. Hukum rimba itu siapa yang menang, siapa yang kuat gitu ya. Siapa yang kuat maka dialah yang akan menguasainya begitu. Maka sekali-kali jangan pernah terbesit untuk melakukan pencurian, karena itu sudah jelas-jelas dilarang oleh ajaran agama kita. Selanjutnya, cara menghindari untuk perilaku mencuri itu ya dengan mensyukuri nikmat Allah, terus menghormati hak milik orang lain, terus punya semangat kerja gitu ya. Kerja juga bagian daripada dampak positif untuk mengurangi gitu ya, mengurangi adanya bisikan-bisikan, adanya gangguan-gangguan untuk melakukan pencurian. Karena dengan kerja keras, dengan mencucurkan keringat sendiri, itu akan lebih bermakna gitu ya. Hikmah dari ada larangan mencuri itu hak milik ya, hak milik seorang itu, atau muslim atau non muslim itu ya, akan terjamin, akan terposisikan pada posisi yang sebagaimana mestinya gitu ya. Terus setiap orang akan termotivasi untuk bekerja keras seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Terus tata kehidupan sosial, norma-norma sosial akan berjalan sebagaimana mestinya begitu, dengan tidak ada yang siapa yang kuat, siapa yang punya kekuasaan maka akan dapat menguasai. Tidak seperti itu, karena semuanya akan berjalan dengan normal gitu ya. Selanjutnya, durhaka kepada orang tua. Ini adalah dosa yang juga termasuk kategori dosa besar, di mana perintah Allah itu setelah kita diperintahkan untuk beribadah kepadanya, menyembah kepadanya dengan tidak mensekutukannya dengan apapun, terus diperintahkan untuk birrul walidain, jadi untuk berbakti, berbaik perilaku kepada orang tua begitu ya. Jadi betapa orang tua kita punya pengorbanan yang luar biasa terhadap diri kita begitu. Tak ada ceritanya anak bisa membalas segala budi baik, segala jasa-jasa orang tua. Tidak akan pernah ada ceritanya. Kita coba contohkan satu aja, misalkan ibu
ibu yang menyusui kita ketika kita kecil dan seterusnya. Air ASI yang diberikan oleh beliau itu ditambah dengan kasih sayang beliau, itu tidak ada bandingannya, tak ada gitu ya. Kalaupun kita ibaratkan pabrik susu yang ada atau yang terkenal di masa sekarang dikumpulkan jadi satu, terus digunakan untuk membandingi dari kandungan atau kualitas ASI seorang ibu yang diberikan kepada putra putrinya, maka tidak ada ceritanya, tidak akan ada gitu ya, karena memang sudah menjadi ketentuan Allah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahron. Itu ya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, wahanan ala wahnin. Kalau dalam ayat yang lain di Al-Quran gitu ya, susah di atas kesusahan ya, payah di atas kepayahan, dan melahirkannya dengan susah payah, mengandungnya sampai menyapinya 30 bulan atau 2 tahun fi amaini ya. Jadi selanjutnya bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua itu seperti apa bentuknya? Salah satunya adalah perkataan yang menyakitkan gitu, yang tidak dikehendaki oleh orang tua. Seperti perkataan, kalau dicontohkan di sini, saja itu tidak boleh, apalagi kita membentak, apalagi kita mengolok-olok mengatakan orang tua kita itu orang tua yang nggak up to date, orang tua yang ketinggalan zaman dan seterusnya. Jangan pernah seperti itu. Kalaupun ada perbedaan pendapat, maka sampaikanlah dengan cara yang baik. Sampaikan dengan yang baik. Kalau tetap tidak disetujui, tidak diridhoi oleh orang tua, maka jangan pernah menentang gitu ya. Mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin pakai bahasa sindiran dan seterusnya. Memandang sinis orang tua kita saja nggak pernah melakukan hal seperti itu. Kalau kita sampai seperti itu ya, betapa tercelahnya gitu perbuatan kita. Malu menyebut mereka sebagai orang tua. Mungkin ada beberapa di antara kita yang ditakdir dari keluarga yang sederhana begitu, sehingga ketika ada suatu acara, ada suatu begitu, enggan untuk menyebut, mana orang tuamu. Orang tuaku nggak tak ajak, padahal sebenarnya beliau udah tidak jauh dari posisinya itu. Nah, hal yang seperti itu tidak boleh. Memberatkan orang tua dengan banyak permintaan, termasuk hari ini mungkin ada banyak tuntutan bagi kalian gitu ya, untuk menyesuaikan dari kebutuhan atau perkembangan zaman gitu ya. Tapi sekali lagi jangan pernah memberatkan. Syukur kalau apa yang kita butuhkan itu kita pelan-pelan atau secara tidak langsung untuk membantu, untuk meringankan beban orang tua, itu lebih baik begitu ya. Misalkan kalau kalian butuh paket data atau pulsa dan seterusnya, maka sekiranya bisa menghadirkan atau mencari sendiri ya, silakan jangan beratkan orang tua gitu ya. Terus bagi laki-laki yang sudah menikah, maka lebih mementingkanlah orang tua kalian, jangan mementingkan pasangan kalian atau istri kalian gitu ya. Karena bagian dari salah satu bentuk durhaka itu, orang tua sudah tidak dihiraukan, tapi apa yang diminta, apa yang diajukan oleh pasangan Anda atau istri Anda, maka itu yang lebih dipenuhi. Nah, itu tidak boleh menelantarkan orang tua ketika masa tua. Hari ini kita baca, kita lihat, kita
banyak temukan ada orang tua sampai dititipkan di panti jompo. Itu juga sesuatu yang sangat kurang berakhlak gitu ya. Akhlaknya dipertanyakan kalau anak-anaknya sampai menelantarkan orang tua seperti itu. Maka itu dilarang gitu ya. Dampak durhaka tentunya akan dibenci atau dilaknat oleh Allah. Disegerakan mendapat azab di dunia. Jadi kontan cash, beberapa kisah atau beberapa kejadian sudah ada di sekitar kita. Kalau ada seseorang yang itu sudah berani sama orang tua, apalagi dengan ibu, tak lama gitu ya, tak lama dia akan mendapat azab ataupun sesuatu yang dia banggakan itu dengan cepat akhirnya sampai tidak ada sirna dan sampai ngenol bahkan ya. Kalau misalkan kita ngomong ibaratkan kekayaan gitu, tadinya kayaknya orang kaya raya gitu, tapi sama orang tuanya durhakanya luar biasa, maka banyak kejadian yang hartanya nol bahkan sampai minus, artinya punya hutang yang sangat banyak begitu ya. Terhalang masuk surga karena salah satu kaidah atau salah satu dasar dalam ajaran agama kita bahwa ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita, termasuk juga sebaliknya gitu. Orang yang hina terus meninggalkan sholat. Nah, jangan sampai sholat ini menjadi sesuatu yang bagi kita adalah sesuatu yang memberatkan, karena sholat itu bagian dari hubungan kita secara langsung, ngobrol kita secara langsung kepada Allah. Termasuk ada kaidah juga, ada perintah bahwa sholat itu adalah tiang agama. Maka kalau kita meninggalkan sholat, maka seakan-akan kita meruntuhkan agama itu sendiri gitu ya. Jadi dampak ini, kalau bunyal Islamu ala khamsin itu mungkin hampir banyak ya dari kalian sudah hafal itu. Bunyal Islamu ala khamsin, salah satunya adalah wa iqamis shalah, jadi mendirikan sholat, bukan hanya mengerjakan gitu ya. Kalau mendirikan itu berarti ya lebih dari hanya sekedar mengerjakan. Kalau mengerjakan bisa bermakna cukup hanya gugur kewajiban, tapi kalau mendirikan bahwa memang sholat itu benar-benar diperhatikan syarat dan rukunnya, termasuk nanti tata cara, terus hikmah dari sholat itu akan membekas pada kehidupan sehari-hari, kehidupan sehari-harinya gitu ya. Dampak meninggalkan sholat, sesat, atau ya kita semakin jauh dari jalan kebenaran, jalan yang diridhoi Allah, dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Fawailul lil musallin ya, fawailul lil musallin, jadi maka celaka banget gitu, alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Artinya sholatnya ya hanya sekedar sholat, atau bahkan mungkin kebanyakan dari kita sholat kita masih sebatas yang menggugurkan kewajiban begitu ya, sehingga pas sholat juga kita masih belum sepenuhnya bisa mengena gitu, atau bisa meresapi apa yang menjadi pesan penting dari sholat itu sendiri gitu ya. Diancam masuk neraka. Baik, memakan harta anak yatim juga dilarang gitu ya, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dikehendaki atau tidak diajarkan oleh agama kita gitu ya. Karena misalkan kalian ada punya punya lembaga atau yayasan anak yatim, maka jangan mengatasnamakan anak yatim, tapi
intinya di apa bahasanya, apa yang menjadi misalkan dapat sumbangan dan seterusnya itu hanya untuk kepentingan bagi para pengurusnya saja, jangan. Jadi para pengurusnya saja gitu, jangan. Jadi seperti itu, jangan, karena dampaknya akan diancam masuk neraka, terus tergolong orang-orang yang melakukan dosa besar. Jadi anak yatim itu sangat sangat perlu untuk kita rawat dengan sebaik-baiknya, karena mereka sudah tidak punya tidak punya orang tua. Maka sekali lagi, ketika kalian nanti berada di lingkup yayasan atau yang yang bergerak di bidang sosial yang mengenai anak yatim, jangan sekali-kali mengatasnamakan anak yatim, tapi hakikatnya adalah untuk kepuasan pribadi dari pengurusnya. Jangan. Baik, terakhir adalah korupsi itu hampir identik dengan apa yang dinamakan mencuri, artinya mengambil yang bukan menjadi haknya. Artinya diambil di sini adalah sesuatu yang itu menjadi kalau sesuai dengan istilah yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dipercayakan, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya dapat disogok dan seterusnya untuk melakukan kebutuhan pribadi. Kalau secara terminologi, secara istilah adalah penggelapan atau penyelewengan untuk kepentingan pribadi dan orang lain, sehingga apa dampaknya? Merugikan. Bahaya korupsi adalah merugikan atau menyengsarakan rakyat atau orang lain kalau di sana terhalang masuk surga, penyebab kehinaan dan siksa api neraka. Maka jangan pernah mengatakan, kenapa kok enak Pak ya koruptor itu setelah korupsi maka mereka masih bisa melenggang atau tertawa dan seterusnya meskipun mereka di penjara. Tapi yakinlah bahwa ketika mereka benar-benar tidak bertobat, maka ada ancamannya gitu ya, hina dan siksa api neraka, karena masih ada akhirat gitu ya. Jangan pernah mengatakan korupsi gak apa-apalah meskipun sedikit. Jangan. Berarti itu ya, doanya tidak akan dikabulkan. Karena apa yang dimakan, apa yang digunakan, apa yang yang ada di sekitarnya dia itu sesuatu yang tidak dari yang menjadi hak miliknya gitu ya, yang sah dan seterusnya. Maka bisa terancam itu. Upaya untuk memberantas tindakan korupsi paling enggak yang pertama adalah pencegahan terus deduktif itu bisa dideteksi lebih dini gitu ya, atau edukasi atau pendidikan atau pengajaran atau penyampaikan informasi seputar bahayanya korupsi gitu ya. Yang terakhir adalah represif itu dari hukuman bagi para koruptor, dari dihukum seberat-beratnya sehingga tidak mengulangi apa yang menjadi perbuatannya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi bisa dilihat juga di rangkuman ini dari 10 macam dosa besar itu ada beberapa poin yang bisa digarisbawahi. Kalau dari pembunuhan, maka membunuh itu termasuk dosa besar karena dalam rangka melindungi nyawa. Terus kalau liwat itu agar orang itu sesuai dengan fitrahnya, tidak menyeleweng atau menyimpang begitu ya. Terus LGBT itu sangat melampaui batas karena perbuatannya rusak gitu ya, itu keji ya. Terus homer itu bagian dari sumber kejahatan lain atau maksiat yang lain. Sholat adalah tiang agama, jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Kalau udzur ada udzur syar'i, terutama yang perempuan, maka
tentunya sesuai dengan kaidah atau ketentuan yang ada di agama kita gitu. Kalau yang laki-laki selagi memang masih waras, masih bisa berpikir, bagaimanapun kondisinya harus tetap tidak meninggalkan sholat gitu ya. Terus mengambil harta itu termasuk orang lain dengan cara yang tidak baik. Judi, mencuri, dan korupsi, termasuk juga memakan harta anak yatim, itu juga mengambil hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Terima kasih, semoga itu menjadi pembelajaran untuk kita semua gitu ya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa silakan konfirmasi kehadiran di classroom kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.